Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, yang terhormat Bapak Saifuddin SPD selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, yang terhormat Kak Didis selaku pengisi materi kegiatan workshop public speaking, dan siswa-siswi SMK Wahidin yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan public speaking pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kita tetap di jalannya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator kegiatan workshop public speaking akan membacakan susunan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Saifuddin SPD selaku Wakasek Kesiswaan sekaligus Ketua Pelaksanaan Kegiatan. Yang ketiga, pemaparan materi public speaking yang akan disampaikan oleh Kak Didis dari Warcap Kota Cirebon. Yang keempat, praktik membuat dan membacakan susunan tata cara public speaking. Yang kelima, penutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam acara pembukaan. Untuk membuka kegiatan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Saifuddin SPD selaku Wakasek Kesiswaan sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Didis selaku pemateri workshop public speaking, yang saya hormati seluruh panitia dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari kesiswaan, yaitu workshop public speaking. Tentu tujuan daripada kegiatan ini tidak lain adalah memberikan pengetahuan kepada seluruh siswa kelas 10, kepada seluruh siswa 10 terkait dengan bagaimana dia mampu melakukan komunikasi yang baik di dalam masyarakat. Public speaking ini adalah salah satu kegiatan yang diharapkan nanti ketika diikuti dengan baik, maka kalian semua itu mampu menjadi minimal katakanlah MC atau pembicara di dalam satu kegiatan-kegiatan tertentu. Karena memang komunikasi itu adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan, baik itu di masyarakat maupun di dunia kerja. Nah, atas latar belakang itulah kegiatan ini dibentuk supaya kegiatan ini bisa mendukung tercapainya siswa-siswa yang mampu berkomunikasi dan siswa yang mampu menjadi pembicara katakanlah MC di dalam satu kegiatan-kegiatan baik internal maupun eksternal, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kemudian
kegiatan ini semua adalah bertujuan supaya nanti kalian mampu menulis, ya, di samping hanya berkomunikasi secara lisan, tapi kalian juga mampu menulis secara tertulis tentang bagaimana tentang urutan-urutan atau sistematis yang ada di dalam MC tersebut. Nah, sehingga kalian nanti ketika hal itu dilakukan, ketika kalian dipasarkan, maka kalian tidak lagi mengalami kesulitan. Nah, itu besar harapan kegiatan ini bisa berhasil di dalam kegiatannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kegiatan ini mohon maaf Ibu tidak bisa dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah karena ada kegiatan di luar. Oleh karena itu, walaupun tidak ada Bapak Kepala Sekolah, namun kegiatan ini harus tetap berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin kita harapkan. Saya kira kami atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahbudin SPB atas sambutannya. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi workshop public speaking yang akan disampaikan oleh Kak Didis. Nah, tetapi sebelum Kak Didis itu menyampaikan materi, izinkan saya untuk menjelaskan riwayat hidup beliau, ya, sedikit. Nah, nanti detailnya bisa Kak Didis sendiri yang menjelaskan. Nah, di sini nama lengkap Didis Tanisa Sania Tunisa Ihwatun Marwa Aski, ya. Lahir di Majalengka 11 Juni tahun 2000. Nah, beliau juga pernah sekolah di KMI Tanjung Sari 2006 sampai 2012, terus MTS di KMI Tanjung Sari 2012 sampai 2015. Selanjutnya di sekolah di MAN 3 Ciamis 2015 sampai 2018, dan selanjutnya di sekolah kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2018 hingga sekarang. Nah, di sini ada pengalaman organisasi dan kursus dan prestasi yang sangat banyak, ya, yang diraih oleh Kak Didis, ya, panggilnya Kak Didis aja. Ya, Kak Didis. Nah, nanti salah satunya juga saya bacakan OSIS, pengalaman OSIS MTS KMI Tanjung Sari 2013 sampai 2014, ya. Dan banyak, ya, di sini, apalagi ada gerakan Pramuka IAIN Syekh Nurjati tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini. Dan prestasinya juga banyak, juara, nanti kalian bisa baca sendiri di atas, ya. Dan bisa sedikitnya dijelasin oleh Kak Didis sendiri. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Kak Didis untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja karena kita masih seumuran, ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke. Tadi sudah ada sambutan dari Bapak Wakasek, ya Pak, ya? Ya, pasti. Dari Bapak Saifuddin, dan juga tadi ada beberapa dua patah kata dari beliau, dan tadi sudah disampaikan juga pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup terlalu berat, ya. Biodata saya, CV atau kurikulum vitae saya. Di bawah mungkin teman-teman terfokus dengan hal kecil di bawah. CPS, CSTEM itu apa gitu. Nah, di situ itu ada namanya sertifikat public speaking. CSTMI-nya itu adalah sertifikat Speaking Trainer Motivator Indonesia. Jadi saya pernah mengikuti kursus tersebut. Itu jadi sebelum kita berbicara ke depan banyak orang, tentu kita harus punya modal bekal terlebih dahulu. Oke, ini hari sudah siang. Tentu pasti saya yakin ini, fokusnya terbuyarkan. Jadi saya mau dengar tepuk semangatnya dulu. Tapi saya punya tepuk semangat nih.
Tepuk semangatnya ini berbeda nih ya. Biasanya kalau tepuk semangat semangat gitu ya. Kalau ini enggak, tepuk semangat, yes, wow. Bisa? Harus kalau jadi seorang pembicara itu harus berani, harus percaya diri, apapun gitu ya. Kita coba. Tepuk semangat, yes, wow. Ih, gak ada suaranya ini mah, aduh malu gitu. Nah ini nih, nanti kita bahas ya. Kita coba lihat tepuk semangat aja tuh gak ada suaranya. Nanti gimana kalau misalkan tadi yang disampaikan mau menjadi MC atau mau menjadi moderator seperti Pak Bayu atau menjadi pembicara-pembicara yang lain. Tentu teman-teman itu harus dilatih dari mulai sekarang gitu. Tepuk semangat aja gak ada suaranya gitu ya. Ini gimana kalau yang lain gitu ya. Kita coba lagi nih. Tepuk semangatnya gini, tepuk semangat, yes, wow. Bisa ya. Tepuk semangat, yes, wow. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, kita masuk ke dalam materi yaitu public speaking. What is speaking? Apa itu berbicara? Seperti apa itu pembicara yang baik? Di sini berbicara bukan berarti ngobrol teman-teman dengan yang lain itu enggak, tapi di sini what is speaking, kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara lisan, itu ya. Saya contohkan teman-teman ketika teman-teman menjadi moderator, ya. Seperti apa yang sudah dilakukan Pak Bayu seperti itu tadi itu sudah bagus, sudah sangat bagus, luar biasa, ya. Menyampaikan pesannya bahwa hari ini ada kegiatan public speaking, itu penyampaian pesannya gitu ya. Nah untuk ide atau gagasan tersebut itu bisa teman-teman lakukan ketika misalnya contoh waktu kita materi itu atau waktu kegiatan itu jam 9 teman-teman ya. Tapi ternyata biasanya kalau molor ya, biasanya suka ngaret gitu, jam 11 Nah ide atau gagasan itu dimunculkan gitu. Seorang pembicara atau seorang moderator, seorang MC itu harus bisa spontanitas dalam hal itu. Makanya perlu atau dibutuhkannya latihan dari mulai sekarang. Lanjut Pak Bayu. Oke. Di sini what is public speaking? Tadi what is speaking, what is public speaking? Apa itu berbicara di depan orang gitu ya? Berbicara depan orang atau what is public speaking yaitu bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Nah, teman-teman bedanya teman-teman dengan yang lain. Saya yakin teman-teman yang 10 orang di sini atau teman-teman yang berada di sini dengan teman-teman yang di rumah itu akan banyak perbedaan. Apalagi teman-teman mungkin di sini anak-anak organisasi apa ya? Iya, OSIS dan MPK. Saya dulu pernah ikutan MPK tuh. Waktu saya aliyah dulu ikutan MPK. Nah, tentu teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik di depan banyak orang. Public speaking di sini teman-teman harus bisa berbicara di depan banyak orang seperti saya. Lagi ngobrol sama teman-teman nih. Banyak orang itu dikisarkan 1 sampai 5 orang lah. Itu banyaknya 5 orang gitu. Kalau misalkan saya dengan Pak Bayu gitu berdua itu bukan banyak, itu mah ngobrol berdua, gitu ya, private gitu ya. Ya, oke. Jadi sebagai pembicara yang baik itu teman-teman harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Lanjut Pak Bayu, kita sikat saja. Oke, di sini ada tujuan public speaking. Nah ini juga mungkin nyambung dengan apa ya Bapak ya? Tugas ya Pak ya yang akan Bapak teman-teman laksanakan. Nah di sini tujuan public speaking yang pertama menyampaikan informasi kepada audiens. Kita langsung contohkan saja contohnya moderator tadi. Saya contohkannya moderator ya. Karena kalau moderator itu adalah ruang lingkupnya kecil. Dalam artian kalau MC itu teman-teman sudah ada teksnya, sudah formal. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal lain. Tapi kalau moderator itu kita harus spontanitas dari pikiran kita, perlu apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Karena seorang moderator yang baik itu harus mempunyai pertama rasa percaya diri gitu. Jadi teman-teman dilatih dulu percaya dirinya dari sekarang. Menyampaikan informasi kepada audiens itu kayak gini contohnya ya. Saya contohkan misalnya. Oke Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan ada kegiatan public speaking. Yang public speaking ini akan
akan dinarasumberkan oleh Pak Bayu selaku guru di SMK Wahidin Kota Cirebon untuk Bapak dan Ibu untuk mendengarkan narasumber kita pada hari ini. Itu menyampaikan informasi kepada audiens bahwa hari ini ada kegiatan public speaking. Gitu. Ya, paham? Paham ya. Oke, yang kedua menghibur audiens. Menghibur audiens di sini bukan berarti teman-teman harus menari di depan halayak banyak orang, enggak. Ya, menghibur audiens di sini teman-teman itu bagaimana caranya teman-teman punya ice breaking yang membuat orang itu gak jenuh gitu. Jadi jangan sampai monoton. Udah moderator gitu ya. Enggak. Di samping moderator, di samping kita memandu acara, kita juga harus punya persiapan ice breaking itu. Jadi kayak tadi contohnya tepuk semangat misalnya, atau mungkin ibu bapak boleh kita dengarkan lagu ini dulu, terus ikuti gerakan saya misalnya gitu. Atau ibu dan bapak boleh berdiri dulu gitu ya, kita peregangan dulu, mungkin bisa diregangkan tangannya atau apa segala macam gitu. Jadi pokoknya bagaimana caranya kita bisa menghibur audiens agar audiens fokus gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu. Paham? Paham. Oke. Mempengaruhi audiens. Mempengaruhi audiens di sini bukan berarti teman-teman saya mau jadi pembicara biar bisa mempengaruhi audiens. Bukan kayak orang yang hipnotis orang ya, bukan ya. Tapi mempengaruhi audiens ini itu berkesinambungan dengan menyampaikan menghibur. Ini tujuan ini tuh sangat jadi saling berkesinambungan gitu, saling berkaitan. Itu kalau teman-teman bisa menyampaikan informasi dengan baik, menghibur audiens dengan baik, tentu teman-teman mudah mempengaruhi audiens, mudah memberikan fokus kepada audiens gitu, ya. Jadi mempengaruhi di sini bukan mempengaruhi hal lain, tapi memberikan dampak positifnya itu fokus gitu ke kita. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Jadi nggak main handphone terus. Kan suka ada yang seperti itu ya. Ketika kita ngobrol di banyak orang, ada yang ngobrol, ada yang main handphone, ada yang hal sebagainya. Gitu. Jadi disitulah bagaimana ritmenya kita sebagai pembicara, bagaimana kita menjadi pemandu acara yang memang bisa membuat orang itu fokus dengan kita gitu. Gitu. Ini loh bintang gue setengah itu kita, bintangnya itu kita di depan gitu, atau bintangnya itu kita lagi ngobrol gitu. Tolong diperhatikan seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara efektif. Yang pertama itu adalah proses belajar dan berlatih. Teman-teman, tidak mungkin semua orang bisa ngobrol di depan orang langsung tanpa dia belajar ataupun berlatih. Jadi itu poin penting sebetulnya untuk teman-teman bisa menjadi pembicara yang efektif, yang baik gitu ya. Teman-teman misalnya saya diamanahin nih jadi MC gitu ya. Ya itu teman-teman harus belajar bagaimana sih jadi MC yang baik itu. Oh iya, harus siap dulu gitu ya. Harus dipersiapkan dengan matang teksnya, kitanya gitu ya, penampilan kitanya dan hal lain sebagainya. Nah, berlatihnya dengan apa? Kalau saya itu mencoba untuk berlatih, mungkin teman-teman juga sering ya berlatih di depan kaca kadang, atau mungkin ada yang berlatih di WC gitu ya. Saya mau di WC aja berlatihnya gitu ya, ngobrol sendiri-sendiri, atau mungkin berlatih di teman-teman gitu ya, teman-teman yang dekat gitu. Dengerin dong, aku mau jadi MC nih gitu. Itu bisa belajar dan berlatih terus-menerus gitu ya, continue gitu. Jangan sampai saya mau jadi MC nih besok terus gak berlatih dan belajar. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan seperti itu teman-teman akan jadi nervous, akan demam panggung kalau teman-teman tidak berlatih dan belajar seperti itu. Yang kedua ada lingkungan yang kondusif. Nah, untuk menunjang atau proses belajar dan berlatih kita menjadi baik ya, menjadi sempurna gitu bahasa aku nyaman ya bahasa Inggris gitu ya, menjadi sempurna itu kita harus mempunyai lingkungan yang kondusif teman-teman. Jadi ketika teman-teman belajar dan berlatih itu teman-teman harus berada di tempat yang memang itu menunjang kemampuan kita. Contoh misalnya di sekolah, teman-teman berlatih itu di sekolah. Kalau misalkan teman-teman saya mah gak nyaman kalau di rumah gitu, karena kalau di rumah pasti banyak gangguan gitu. Neng beli ini ke pasar padahal kita lagi berlatih nih, lagi belajar buat besok mau jadi MC atau moderator gitu. Jadi kita cari lingkungan yang kondusif untuk kita berlatih dan belajar gitu. Ya, paham?
Paham? Oke, tadi ini ada apa sih penyakit seseorang saat berbicara di depan banyak orang? Yang pertama nervous dan malu. Ini pasti akan dirasakan oleh semua orang, gitu ya. Akan dirasakan oleh semua orang. Next, Bapak. Nah, penyebab nervous apa aja sih gitu? Yang pertama, pengalaman pertama. Ya, biasanya kalau orang menjadi MC dan itu pertama banget dia, itu akan muncul nervousnya, atau demam panggung, atau kecemasan, atau deg-degan. Tiba-tiba, ini siapa namanya? Danang. Kak Danang besok jadi MC ya, gitu ya. Terus, aduh ini kan pengalaman pertama saya gitu ya. Kayak deg-degan, udah panas dingin, keringat udah pengen ini segala macam gitu ya. Itu kan pasti dialami oleh teman-teman semua ketika melakukan sesuatu dengan pengalaman yang pertama. Yang kedua, suasana baru. Kalau di sekolah mungkin udah nggak asing ya, bertemunya dengan teman-teman ini lagi, mungkin bertemu dengan Pak Bayu lagi, dengan Bapak yang lain lagi gitu ya. Jadi tidak ada tantangan. Kalau suasana yang baru, teman-teman dihadapkan dengan mungkin dengan SMP atau sekolah yang lain atau SMK yang lain gitu ya. Ketika teman-teman mengajar atau mungkin memberi materi gitu ya, menjadi pembicara di salah satu sekolah atau yang lain, itu pasti teman-teman juga akan merasakan hal nervous itu. Jadi penyebab nervous itu banyak banget ya, ada kurangnya persiapan. Jadi teman-teman harus dipersiapkan dari mulai jauh-jauh hari. Misalnya, biasanya kalau misalkan kita ditugaskan menjadi pembicara atau menjadi MC atau menjadi moderator, itu ditugaskannya jauh-jauh hari, 3 atau 4 hari sebelumnya gitu, atau 2-3 hari sebelumnya. Jadi kita punya persiapan dari mulai teksnya seperti apa, dari mulai kita berlatihnya seperti apa, penyampaiannya seperti apa gitu. Paham? Oke. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, yang tadi saya sampaikan, mempersiapkan dan melakukan latihan kontinu ya, berulang-ulang gitu. Terus juga mencari pengalaman. Jadi teman-teman, ada saya pengalaman juga di sekolah aja gitu. Jangan di apa ya, di sekolah aja gitu pengalaman saya, jangan. Tapi cari pengalaman yang lain. Misal teman-teman mau di desa gitu ya, barangkali saya dong boleh gitu jadi MC kegiatan apa di desa atau di yang lain segala macam gitu ya. Terus juga melakukan kegiatan fisik di sini. Itu teman-teman, sebelum kita tampil ya, kita tuh harus fit dulu gitu, harus sehat gitu. Jadi seenggaknya kita olahraga dulu lah, atau kita peregangan dulu lah, biar kita gak nervous nih. Aduh saya nervous nih, oh ya peregangan dulu gitu, biar kita gak nervous. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan, ambil nafas dalam-dalam, keluarkan gitu. Jadi itu meminimalisir hal nervous tersebut gitu. Ya, terus juga menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Betul, teman-teman, demam panggung itu betul hal yang wajar. Semua orang pasti mengalami. Bukan ada saya mah aku masih anak SMK, enggak. Bukan karena kita anak SMK, saya pun ketika dihadapkan atau menjadi pembicara di satu tempat ya, itu pasti saya demam panggung. Tapi ya udah, oh ya udah, itu hal yang wajar gitu. Hal yang wajar yang harus saya lewati gitu. Jadi teman-teman ketika sudah berbicara mah ya nggak akan demam panggung, oh ya udah ya, relax gitu ya. Jadi anggap semua hal itu menjadi hal yang wajar gitu. Tapi dalam tanda kutip ya, jangan berarti misalnya apa ya, kalau saya demam panggung, misalnya saya malu gitu. Karena kan kalau biasanya kalau pembicara itu ya, kalau nggak nervous malu dalam artian, ih kadang aja deh yang MC di situ, nggak mau, saya mau malu kayak gitu ya. Atau neng siapa namanya? Naila aja deh yang model tuh, enggak saya mau malu gitu. Jangan ya. Saya selalu apa ya, menekankan pada diri saya itu punya abah itu apa? Aku bisa, aku hebat gitu. Saya bisa, saya hebat, saya mampu gitu. Jadi jangan pernah teman-teman mengatakan tidak bisa. Saya mah tidak bisa, pokoknya mah tidak bisa dan tidak mau jadi MC Pak gitu. Gak boleh, karena itu akan jadi mindset yang jelek untuk teman-teman ke depannya. Ketika itu hal yang baru, coba try, terus continue gitu. Jangan sampai ada ini, saya pernah pengalaman ini jadi gak mau. Enggak, jangan. Itu bukan seorang organisator yang baik, bukan gitu ya. Jadi harus seperti itu. Jadi di apa ya, kapanpun, dimanapun kita ditugaskan itu harus siap gitu.
Tuh, ya, paham? Paham. Oke, lanjut Bapak. Oke, hal yang perlu diperhatikan saat public speaking itu yang pertama ada variasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Variasi suara, contoh kalau MC formal, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Jadi suaranya diberatkan, variasi suara itu, gitu ya. Jadi harus ada penekanan-penekanan di huruf-huruf tertentu atau suara-suara tertentu gitu. Jangan sampai ketika formal bahasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, pertama-tama kita panjatkan, nggak boleh gitu. Itu MC formal masa jadi MC non formal atau MC semi formal gitu ya. Enggak, kita harus menempatkan hal itu gitu. Makanya perlu diperhatikan variasi suara gitu ya. Kalau misalkan suara MC formal, oh iya MC formal berarti harus dari perut. Dari perut itu dalam artian bukan perut yang suara ya, maksudnya dari perut suaranya jadi apa ya, agak bergumam gitu loh. Jadi ketekan ya, ketekan betul, ketekan gitu. Ya, kalau MC formal suaranya biasanya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, marilah pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mendayu-dayunya juga. Jangan pertama-tama marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita aja kayak gitu. Jadi harus ada step by step atau ada nadanya gitu. Jadi biar orang yang mendengarkan tidak jenuh. Ih, ini MC ngomong apa sih gitu? Ngomongnya kok datar banget gitu, nggak ada variasi suaranya gitu ya. Harus ada yang seperti itunya. Ekspresi wajah itu harus perlu. Teman-teman ketika menjadi seorang moderator atau MC, biasanya kan lepas masker ya. Itu teman-teman harus tersenyum. Jadi senyum itu bisa mengurangi rasa nervous kita. Jadi jangan sampai pertama-tama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Enak ya ketika dia seperti itu? Enggak ya? Jadi ini MC kok kayak gitu banget sih, jutek banget, judes banget kan gitu ya. Jadi orang-orang menilai kita seperti itu gitu. Tapi kalau kita memberikan atau ekspresi wajah kita tersenyum, itu akan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuh, oh iya, si MC ini sumringah terus gitu ya, padahal di rumah mah lagi rudet gitu ya, ini mah lagi rudet gitu, padahal lagi banyak masalah. Cuman ketika kita sudah ada di depan banyak orang, kita harus profesional. Itu bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh teman-teman harus diperhatikan. Kalau seorang MC ya, yang bisa saya lakukan atau yang saya pernah pelajari, ketika MC menunggu, misalnya lagi sambutan nih, terus MC nunggu, teman-teman jangan pernah melakukan nunggunya teh jangan kayak gini, jadi jangan bersandar gitu. Itu menunjukkan bahwa teman-teman tidak siap gitu. Nanti teman-teman akan kaget ketika udah biarin aja lagi sambutan, udah gini gitu ya, udah gini gitu atau gini gitu. Enggak, jangan. Tapi perlihatkan kalau kita siap gitu. Dengan apa? Dengan tidak membungkuk dan badan tegap, siap gitu. Dibusungkan dada bukan berarti gimana ya, cuman agar lebih terlihat enak dipandang gitu. Jadi ketika sudah beres nih, jadi kita nggak kaget gitu. Oh iya, oke, kita langsung berdiri dengan senyuman, dengan bahasa tubuh kita dalam artian misalnya ini teks. Oke, Bapak Ibu dan Ibu Bapak sekalian, pada hari ini kita akan ada pelatihan public speaking. Jadi bahasa tubuhnya teh jangan terlalu berlebihan. Jangan, baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan ada pelatihan public speaking. Itu kayak apa ya? Kayak kita lagi DJ gitu ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, dan kayak gitu. Jadi sewajarnya aja teman-teman bahasa tubuhnya. Oke, next Pak Bayu. Nah ini variasi suara, jangan berbicara dengan nada datar ya seperti tadi. Ya, jadi harus ada suaranya teh, vibrasi suaranya harus diatur gitu. Saya selalu melakukan kalau mau MC AIWO-nya dulu. Jadi kan harus jelas. Kalau MC itu harus ucapannya itu harus dipahami oleh orang lain. Gitu. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan public speaking. Mohon untuk Bapak dan Ibu untuk fokus
mendengarkan narasumber deh. Atau jangan kayak Bapak Ibu sekalian jadi jangan menggumam gitu. Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan melakukan public speaking. Kedengeran nggak kalau kayak gitu? Jelas nggak kayak gitu? Enggak ya. Jadi bergumam malah ini ngomong apa kok bergumam terus gitu ya, malah jadi kurang enak dan itu menjadi penilaian yang minus untuk kita. Makanya seorang MC atau pembicara itu yang diutamakan itu adalah artikulasi ya, jadi A, I gitu, harus dasarnya tuh kayak gitu dulu. Kalau sebelum tampil gitu ya, sebelum kita melakukan hal itu misalnya A, I, U, gak apa I jelek aku kayak gitu teh kak jelek aku tuh nggak apa orang kita yang tahu, kita nggak mungkin depan nih A, I nggak mungkin kayak gitu, kita kan sendiri di belakang layar A, I. Jadi melatih agar ini tuh otot-ototnya tuh enggak apa ya, tidak kaget gitu ya, paham ya? Oke, lanjut Pak Bayu. Nah, disini juga ekspresi wajah. Jika berbicara pastikan tidak terpaku dengan satu benda. Dulu saya pernah kata orang, biar kamu gak nervous, kamu harus lihat aja udah ke depan gitu. Kamu tatap satu titik dan kamu silahkan berbicara. Dulu saya pernah kayak gitu soalnya. Jadi saya ke depan aja gitu. Ya ibu bapak saya gitu. Jadi ke depan aja, tidak melihat audiens. Itu hal yang salah. Jadi bentuk ekspresi wajah dipastikan tidak terpaku. Jadi harus melihat semuanya audiens. Kalau misalkan seperti ini, berarti saya harus lihat ke Kak Danang, saya harus lihat ke Kak Naila ya, Kak Naila, dan mungkin saya harus lihat ke Pak Bayu gitu ya. Jadi harus semua terlihat gitu. Jadi jangan sampai terpaku dengan satu titik. Terus hindari kecenderungan menggeleng-geleng kepala. Iya, kayak tadi saya kayak gini terus atau gitu. Jadi apa ya, hal-hal yang seperti itu teh diminimalisir gitu. Jangan berlebihan gitu ya. Hindarkan hal-hal yang berlebihan. Biasakan tersenyum, betul. Seorang pembicara itu harus banyak tersenyum. Ya, meskipun banyak tagihan, aduh ya Allah banyak tagihan di luar teh udah senyum gitu ya. Senyum kayak fake smile gitu loh. Cuman jangan fake smile banget ya. Gitu jangan. Harus memberikan senyuman yang hangat dan manis gitu. Lanjut Pak Bayu, oke. Ini juga ada bahasa tubuh. Dalam suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Betul. Kalau suasana formal teman-teman itu bagusnya memang berdiri. Ya. Jadi kalau misalkan duduk itu, kalau yang saya rasa itu beda MC ketika duduk dengan MC ketika berdiri. Nadanya beda, jadi ketekanannya beda. Gitu. Ya. Jadi ketika sudah sambutan, misalnya udah acara apa nih, gitu. Misalnya udah sambutan atau prakata gitu ya biasanya suka gitu. Kita kan duduk dulu terus berdiri. Jadi jangan sampai duduk terus, gitu ya. Jangan hindarkan hal seperti itu. Jadi lebih baiknya formal itu berdiri, gitu ya. Tidak hanya formal, tapi non formal, gitu ya. Kayak misalnya mungkin teman-teman ketika memandu acara, mungkin di sini ada perlombaan, gitu ya, perlombaan volley atau apa, gitu. Nah, teman-teman, ya masa MC non formal diem duduk aja sih nggak mungkin, gitu ya. Harus kesana kemari, gitu, harus aktif, gitu. Oke, yang kedua, gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Contoh kecilnya, teman-teman menggunakan memegang alat bantunya ya mic gitu. Kalau misalkan enggak, apa ya, kertas mungkin gitu ya untuk informasi teman-teman gitu dan yang lain sebagainya. Dan tidak dianjurkan berjalan mondar-mandir. Jadi teman-teman jangan berlebihan. Mondar-mandir terus ya, MC non formal teh kanan kiri, enggak diam di tempat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, semuanya lihat di sini wajangan. Jadi harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Didi Seniatu Bisa. Jadi fokusnya tuh banyak gitu. Jangan mondar-mandir terus, apalagi berlebihan. Itu teh mau MC apa mau jadi atlet mondar-mandir gitu ya? Kan aneh gitu ya kalau melihat orang seperti itu. Lanjut, oke. Di sini ini bagian terakhir. Nanti mungkin akan ada praktik bagaimana teman-teman menjadi moderator aja Pak ya, moderator yang baik. Nah di sini bagaimana menjadi moderator yang baik? Boleh Pak Bayu slide-nya? Nah yang pertama tampil percaya diri. Teman-teman sudah percaya diri hari ini? Yes. Aduh nggak ada suaranya. Teman-teman sudah tampil percaya diri hari ini? Iya. Iya punya ya gitu ya. Ya oke. Yang kedua, memimpin jalannya presentasi pada acara. Nah, teman-teman,
menjadi moderator yang baik itu teman-teman harus memperhatikan isinya. Dalam artian di moderator itu kan pertama teman-teman harus mempersiapkan salam pembuka dulu. Terus setelah salam pembuka itu nanti ada intinya. Inti itu dalam artian ini kita tuh mau ngapain nih, kamu tuh mau ngasih informasi apa gitu ke kita gitu intinya. Kedua itu ada sesi tanya jawab ini. Terus juga yang keempat itu teman-teman bisa menyimpulkan gitu. Misalnya ini public speaking nih gitu ya. Mungkin Pak Bayu mau nyimpulin apa yang saya sampaikan gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, itu kalau dirasa teman-teman bisa mampu dalam artian, aduh apa ya gitu, tiba-tiba kan suka ngeblank ya karena kebanyakan ngobrol gitu ya, ngomong sih narasumbernya apa ya tadi ngomong apa gitu, kayaknya udah deh nggak ada kesimpulan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terpaku harus ada kesimpulan terus kalau moderator gitu. Yang penting si audiens teh paham gitu apa yang narasumber sampaikan gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau ngasih kata-kata gitu ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya misalnya gitu ya. Contohnya itu kata-kata yang seperti di akhir tuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin mengutip kata-kata gitu ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya gitu, atau wajada gitu ya. Nanti kalau setelah itu, setelah simpulan baru penutup teman-teman. Kalau penutup biasanya yang saya dengar itu kalau seorang MC atau mungkin moderator itu katanya tidak nggak apa-apa kalau misalkan kan suka gini nih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, terima kasih atas perhatiannya, kan suka kayak gitu. Jadi mohon maaf dulu gitu. Boleh seperti itu, boleh tidak gitu. Kenapa kok boleh tidak sih Kak gitu ya? Kenapa? Pertama, kalau seorang MC kan berarti dia yang udah tahu nih jalannya acara gitu. Tentu dia sudah tahu dan udah rulesnya udah tertata. Audiensnya nggak akan enggak ketika ada kesalahan sedikit pun gitu. Kesalahan sedikit pun tuh nggak akan enggak. Makanya yang saya lakukan kadang suka baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga udah. Jadi nggak jarang saya melakukan atau bilang mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan, karena kurangan hanya milik saya dan katanya milik Allah semata. Kadang seperti itu ya, ada yang seperti itu boleh. Itu boleh sebetulnya, cuman boleh tapi tidak wajib harus seperti itu, nggak apa-apa gitu. Jadi cukup terima kasih atas perhatiannya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi simple aja teman-teman. Jadi jangan bikin ribet sendiri lah gitu ya maksudnya ya. Kalau misalkan kita udah aduh ngomong apa ya udah kita langsung terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di agenda selanjutnya Bapak Ibu gitu. Jadi ada sayonaranya dulu bersama audiens gitu, paham ya gitu. Jadi memang kalau menjadi MC atau moderator itu teman-teman intinya percaya diri dulu, itu yang penting. Kalau kita tidak punya rasa percaya diri, ya percuma gitu. Kan percaya diri itu dilatih terus, belajar terus gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang di sini atau mungkin teman-teman yang lain yang berorganisasi tentu rasa percaya diri itu sudah matang. Ada ngapain sih, malu orang nggak sama manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan salah ya sudah gitu, namanya belajar gitu. Jadi jangan sampai kesalahan itu membuat kita down, jangan. Tapi kesalahan itu membuat kita jadi terus belajar terus. Itu jangan sampai aduh, dan kemarin saya itu disalah-salahin terus, ini tuh salah, moderator itu kemarin tuh salah, gini harusnya gini. Terus udah saya nggak mau jadi moderator lagi, saya nggak mau jadi MC lagi gitu. Nah itu nggak boleh. Seorang aktivis atau seorang pembicara yang baik, ketika ada kekurangan dan kekurangan itu disampaikan oleh audiens, itu kita harus menerima gitu ya. Karena gini, kalau pembicara itu kesalahan terkecil atau MC itu ya, kesalahan terkecil itu akan diingat selamanya teman-teman. Apapun, contoh misalnya saya salah sebut nih nama Pak Bayu, malah tiba-tiba Pak Angga misalnya gitu ya,
kan itu akan hal kecil mungkin ya, tapi kan itu akan teringat sama masa nama saya itu Pak Bayu gitu, masa dirubah-rubah kan gitu. Atau mungkin ketika gelar harusnya SPD misalnya, tiba-tiba saya harusnya MPD, tiba-tiba saya sebutnya SPD. Itu mungkin hal yang sering dirasakan oleh MC gitu ya, karena saya juga pernah melakukan hal itu gitu, melakukan kesalahan itu. Cuman ya itu, adanya kita terus belajar, adanya kita terus berlatih, itu agar memberikan hal yang sempurna untuk teman-teman atau untuk audiens gitu. Karena ketika kita sudah di depan banyak orang, ya sudah, mau gak mau kita harus memberikan yang terbaik gitu. Jangan sampai hal-hal yang di luar dibawa ke tempat kita. Lagi nge-MC, lagi sedih gitu ya, aku lagi diputusin doi gitu ya, terus lagi nge-MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi sedih gitu. Jangan, enggak, jangan, sangat tidak dianjurkan gitu. Ketika teman-teman masuk ke sini, lo jadi MC, oke, tarik nafas dalam, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi audiens tuh senang melihat kita, gitu, ya. Jadi percaya diri itu penting teman-teman. Jangan sampai teman-teman apa ya? Karena saya yakin nih, kalau aktivis-aktivis OSIS gitu ya, mereka kan udah biasa bertemu dengan banyak orang. Ya ruang lingkup kecilnya bertemu dengan teman-teman yang ketika rapat lah gitu, kan sering ya ketika rapat ketemu gitu ya, terus kita ngobrol ini segala macam. Itu ruang lingkup kecilnya itu di sini gitu, belajarnya itu di sini gitu teman-teman semuanya. Oke, quotes of the day, asik ya, biasanya kata-kata mutiara gitu ya. Jangan pernah mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa. Try it because everything is a process for success. Gitu. Itulah sebuah proses untuk kita menuju kesuksesan. Gitu. Jadi jangan pernah sekalipun saya tidak bisa. No. Kita aktivis, kita punya modal. Apa? Modal percaya diri, modal mental yang kuat, dididik yang kuat, gitu ya. Tentu teman-teman sudah dilatih di situ, gitu. Dimatangkannya itu di organisasi. Gitu. Saya percayalah, yakin gitu ya teman-teman di sini, untuk ketika dihadapkan dengan satu atau diamanahkan menjadi seorang MC atau moderator atau hal lainnya, itu sudah siap. Tidak mungkin orang-orang di sini mau bilangnya nggak bisa, nggak mungkin lah, pasti semuanya bisa ya. Bisa? Ini harus tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Yeah. Aduh, lupa lagi. Oke, tepuk semangat. Yes. Wow. Oke, itu quotes of the day atau kata-kata mutiara pada siang hari ini. Terima kasih. Thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Kang Idris atas penyampaian materinya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita. Ya, baik. Acara selanjutnya, para peserta siswa-siswi SMK Wahidin diarahkan untuk membuat suatu rancangan, ya, rancangan moderator. Jadi ibaratkan kalian itu akan menjadi moderator. Nah, kalian membuat tuh dari susunan awal, isi hingga penutup. Paham? Paham. Tapi sebelum itu dilaksanakan, Bapak beri kesempatan jika ada hal yang ingin ditanyakan oleh kalian kepada pemateri kita, Bapak persilahkan. Silakan. Oh iya. Naila ya. Ya, silakan ditunya mic. Sepenting. Oh, udah itu. Tadi. Oh, udah. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra. Saya ingin bertanya, sepenting apakah public speaking itu? Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih Naila. Mau ditampung atau? Boleh dijawab langsung aja. Jawab langsung aja. Silakan. Oke, Neng Naila, ada panggilnya Neng nih. Ya, oke. Panggilnya Neng Naila nggak apa-apa ya? Oke, Neng Naila ini tadi bertanya sepenting apakah public speaking itu? Tentu sangat penting teman-teman. Ini
modal utama teman-teman ketika teman-teman bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dalam artian di ruang lingkup masyarakat lah gitu ya. Teman-teman nggak akan terus sekolah gitu, teman-teman akan hidup bermasyarakat nanti gitu. Makanya pentingnya teman-teman belajar public speaking, teman-teman pentingnya berorganisasi, menjadi seorang aktivis di sekolah. Itu untuk apa? Itu adalah modal utama teman-teman untuk mengarungi kehidupan yang lebih nyata gitu ya. Asik bahasanya. Dalam artian teman-teman nanti akan bertemu dengan masyarakat yang notabene banyak hal yang akan kita sampaikan ke mereka. Contoh misalnya kita diamanahkan nih, misalnya di masyarakat, di desa lah gitu ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang kan ini ya aktivis di sini di SMK Madin, boleh dong Kak jadi pengisi acara di sini gitu. Nah itu modal utamanya. Aduh Bapak mungkin saya nggak bisa. Jangan sampai bilang seperti itu. Kenapa? Itu menjadi hal yang kurang baik gitu. Kok orang aktivis gitu ya, orang organisasi masa nggak bisa gitu. Makanya itu perlu pentingnya teman-teman dilatih belajar atau mempelajari hal public speaking di situ gitu. Jadi bermasyarakatnya itu teman-teman nggak akan kalau bahasa sekarang nggak akan ngangong gitu ya, ditanya aduh gimana, deg-degan, nggak, jangan. Tadi teman-teman seorang aktivis, jadi saya yakin banget gitu ya, teman-teman sudah dilatih hal itu dari mulai kelas berapa? Ini kelas 10. Kelas 10. Wow, ini kelas 10 ya. Sudah dilatih dari awal gitu ya. Apalagi wow, ini luar biasa, dikira saya ini kelas 3 ya. Kelas 10. Oke. Ya, mulai kelas 10. Ini modal utama teman-teman gitu ya, dari kelas 10 nih. Untuk nanti ke kelas 11, kelas 12 nanti mungkin teman-teman kerja atau mungkin nanti praktek PKL gitu ya. Itu kan harus punya modal itu. Modal public speaking atau komunikasi yang baik gitu. Kalau bilang seperti apakah penting banget teman-teman ya, penting sekali gitu. Seperti itu, Neng Naila. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, itu jawabannya dari Kak Didis ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Danang Pangestu. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar tidak malu dan nervous saat melakukan public speaking. Itu saja, terima kasih. Oke, ini Kak Dana. Dana ya? Dana. Iya, Kak Dana. Oke. Kak Dana, bagaimana caranya agar kita tidak malu dan nervous ketika public speaking? Tadi apa yang saya sampaikan ya? Apa tadi tuh ya? Oke. Jadi pertama kita terus berlatih teman-teman. Gimana ya? Kalau nervous itu memang manusiawi banget ya. Ya tidak deg-degan gitu ya. Misalnya kadang-kadang ketemu banyak orang nih, kadang-kadang bisa duduk di sini. Gitu ya. Pernah teman-teman. Ini cerita nyata ya. Saya pernah kakak saya ikut lomba pidato, terus temannya juga pidato gitu. Karena dia tuh bagus, ngobrolnya bagus segala macam. Tapi apa? Percaya dirinya ketika di panggung itu tiba-tiba luntur gitu ya. Jadi demam panggung, deg-degan gitu ya. Tiba-tiba gini dia bilang katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya gemetar gitu. Itu beneran. Dia tiba-tiba bilang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman, kayak gimana ya? Spontan gitu loh. Karena buyar gitu. Jadi semuanya gini terus. Itu apa ya? Itu jadi bahan lucuan untuk orang-orang gitu ya, bahan ketawa-ketawa orang-orang gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya di sini ada. Di penerimaan nervous itu kan ada pengalaman pertama gitu. Makanya bagaimana caranya agar kita tidak nervous? Berlatih, belajar dan berlatih. Kalau misalkan tetap aja nih belajar dan berlatih itu tetap nervous Kak, aku tuh gitu ya. Teman-teman sebelum MC atau moderator atau jadi pembicara, tarik nafas. Oke, saya bisa. Jadi kasih motivasi untuk diri sendiri. Atau gak dikasih motivasi sama ayang mah ya, dikasih motivasi itu sama diri sendiri gitu ya. Aku tuh dikasih motivasi sama ayang, kalau dikasih motivasi untuk diri sendiri. Ayo, saya bisa, saya yakin saya
saya udah dikasih amanah, oke yuk bisa yuk gitu ya. Ya jadi nanti setelah itu saya teman-teman melaksanakan atau MC atau moderator udah pulang gitu kasih reward atau hadiah untuk diri sendiri, misalnya dan itu saya deg-degan sebenarnya, kayaknya saya perlu ini deh, beli es krim gitu ya, beli ini gitu. Jadi sebetulnya kalau gitu teman-teman, jadi kalau untuk nervous atau malu itu sejatinya ada pada diri teman-teman sendiri. Teman-teman mau melakukan hal itu enggak gitu, itu hal yang positif loh, bukan hal yang negatif. Kalau hal yang negatif boleh kita menolak gitu, tapi kan ini hal positif, hal yang menunjukkan untuk kemampuan soft skill kita gitu. Kemampuannya itu tidak untuk sekarang saja gitu, tapi untuk nanti juga gitu. Itu jadi ini adalah, kalau public speaking itu adalah modal utama dan modal penting teman-teman untuk bisa meraih kesuksesan teman-teman gitu ya. Kak Danang ya siap? Jadi nggak malu lagi? Enggak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan selanjutnya atau satu lagi ya? Satu lagi aja ya. Oke, baik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Natasha Nandini. Apa sih yang harus dilakukan sebelum berbicara di depan umum atau public speaking? Oke, Kak Syifa ini yang belum awal dan nervous, aduh, jangan ya, ini baru nanya loh, ya, apa sih yang harus dilakukan sebelum public speaking? Ini nyambung banget ya antara pertanyaan Kak Naila, Kak Danang dan Kak Syifa itu. Saya nggak akan jauh-jauh dari teman-teman harus belajar dan berlatih gitu ya. Cuman apa yang harus dilakukan? Misalnya sekarang nih, yang tadi saya bilang teman-teman berlatihnya di layar panggung, di belakang layar gitu ya, di belakang layar. Contoh misalnya mau MC nih, nah oke, aku mau latihan dulu saya A, I, U gitu. Jadi ngelatiin dulu. Gitu. Setelah itu oke, kita baca lagi, ya. Oke, terus kita latihan lagi. Latihannya kita mungkin melatihan sendiri gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama lagi teman di Oke, gitu. Terus pertama hal yang paling utama adalah penampilan. Teman-teman, percaya diri kita itu tidak hanya dari sifat, dari sikap, tapi dari penampilan. Kalau penampilannya, ininya misalnya kalau perempuan ya, misalnya ini warna kulitnya pink gitu ya, ini teh hijau gitu ya, terus ininya teh warna coklat misalnya gitu, aduh ya, itu poin penting juga penampilannya. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri itu tidak hanya dari sifat atau sikap kita, tapi juga dari penampilan kita gitu. Jadi apa ya teman-teman, gak jauh sih Kak Syifa, Kak Danang dan Kak Naila dan teman-teman semuanya. Kalau untuk public speaking yang itu harus seperti apa gitu, apa yang harus dilakukan itu gitu. Jadi berlatih terus gitu. Mungkin kan Kak Syifa, tadi aja aku deg-degan gitu mau nanya gitu ya. Nah tadi tuh boleh tarik nafas dulu, oke. Dilihat dulu ya, siapa tanya ada mau nanya apa ya? Oke, perkenalkan nama saya Syifa, saya dari kelas 10 ini. Mohon izin bertanya Kak, pertanyaan lagi gitu. Jadi lebih rileks Kak. Jadi jangan langsung ya mau persen juga mau jalan gitu ya. Jadi harus ada step by stepnya gitu. Tarik nafas dulu ya. Oke, karena deg-degan banget. Oke, tarik nafas. Oke, perkenalkan nama saya gitu. Ya, jadi nafas itu, latihan nafas itu penting banget gitu, untuk mengurangi rasa nervous kita. Gitu mungkin Kak Syifa ya. Jadi semuanya yang di sini itu ketika menjadi public speaking atau speaker itu memang harus berlatih terus, berkontinu, lanjutkan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Kak Bibis atas jawabannya. Bagaimana audiens? Puas ya, jelas ya? Oke, jelas. Selanjutnya kita masuk ke seksi selanjutnya, yaitu tentang penugasan peserta workshop public speaking
tentang tadi ya yang telah Bapak sampaikan tentang membuat susunan moderator. Jadi ibaratkan kalian menjadi moderator kegiatan, nanti kalian membuat pembuka, isi, dan penutup, dan setelah itu siapa yang berani akan bacakan di depan. Ya, paham ya? Paham. Diberi waktu berapa menit kan? Baik. Boleh. Oh, Gimana di waktu 15 menit ya. Ya, main dasar aja kerangkanya saja nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kita mulai ya. Bapak beri waktu kesempatan untuk dua orang lah ya, dua orang untuk mempresentasikan hasil karyanya tentang pembuatan susunan moderator dan membacakannya di depan. Siapa yang ingin mencoba belajar? Ayo. Ya, siapa? Reva ya? Ya, Reva. Oke, Reva yang pertama, yang kedua siapa lagi? Laki-laki perwakilan, perempuan dan. Ayo. Atau perempuan semua? Saya, Pak. Oh, Asep. Iya. Oke, siap. Ya, Bapak bagus ya, ada yang berani. Jadi siapa dulu? Reva dulu ya. Asep dulu. Siapa dulu? Laki-laki dulu. Hah? Iya. Asep dulu. Iya. Iya, ya, dulu ya. Oke, silakan. Saya tepuk tangan buat Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Wahidin, yang terhormat kepada kakak mentor yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Baik, baik, pada hari ini saya akan menyampaikan susunan acara mengenai workshop public speaking. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asep Prianto. Saya dari kelas 10 PPLG 1 yang akan menjadi pengisi acara atau MC pada hari ini. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ada di sini dan ada yang di rumah, mempersingkat waktu, langsung saja saya akan sampaikan susunan acara workshop public speaking. Acara yang pertama, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon. Acara yang kedua, penyampaian materi public speaking. Acara yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Acara yang keempat, pembacaan teks pidato hasil kesimpulan public speaking. Dan yang terakhir ialah penutup. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon. Kami persilahkan. Pre-memori, acara yang kedua, penyampaian materi oleh Kak Dilis ya, sebagai mentor workshop public speaking hari ini. Langsung saja ke materi acara yang ketiga, yaitu pertanyaan mengenai materi yang disampaikan Kemudian lanjut acara yang keempat, yaitu pembacaan teks pidato hasil kesimpulan public speaking oleh teman-teman sekalian. Kepadanya kami persilakan.
Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup yang akan ditutup oleh saya sendiri sebagai MC. Mungkin baik teman-teman sekalian, acara pada hari ini telah selesai dan alhamdulillah lancar ya, tidak ada kendala ataupun masalah dari susunan acara ataupun tamu undangan ya. Acara ini cukup singkat namun bermanfaat. Saya Asep Prianto selaku MC pamit undur diri. Kurang dan lebihnya kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang ada di sini dan ada yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Asep. Ya, bagus ya, sudah berani dan sudah bisa memaparkan paling nanti koreksinya dari Kak Didis selaku pemateri kita hari ini. Selanjutnya Reva ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian serta staf tata usaha dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Pada hari ini saya selaku moderator acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, isi. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Yang kedua, sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Yang ketiga, isi. Dan yang keempat, penutup. Baiklah, semua acara sudah selesai kita laksanakan. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Reva. Ya baik, tadi penampilan kedua yang telah disampaikan oleh Reva ya. Semuanya sudah bisa, sudah berani. Nah, kita sekarang tunggu koreksi ya dari pemateri kita hari ini. Apa saja kekurangan atau kelebihan agar kita nanti dapat belajar lagi untuk menjadi public speaking yang profesional. Kak Ibis, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi Kak Reva sama Kak Asep. Oke, luar biasa banget ya. Udah berani, tepuk tangan dulu dong untuk. Oke, aduh bahasanya koleksi yang ada kayak penguji aja ya. Ini sama-sama belajar aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman ketika kita menjadi, mungkin tadi bukan MC ya, moderator ya. Kalau MC itu biasanya apa ya? Susunannya pun berbeda dengan moderator. Kalau susunan MC itu yang dibuat oleh Kak Reva.
gitu ya. Kalau moderator itu yang dibuat oleh Kak Asep gitu. Apa sih Kak bedanya gitu ya? Kalau di MC itu kan ada apa namanya, pembukaannya ada, terus juga apa kata-katanya juga formal gitu ya, formal gitu. Nah kalau yang Kak Asep buat itu semi formal, dalam artian ada kata-kata yang memang apa ya, nggak formal banget gitu. Kayak misalnya teh apa ya Kak Asep tuh ya, terus saya lupa. Tiba-tiba diem gitu, terus ngobrol lagi gitu. Sebenarnya itu nggak apa sih, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin menghilangkan nervous gitu ya, tapi jangan kelamaan Kak Asep. Ya, baik. Oh iya, jangan gitu deh. Baik. Saya ulangi lagi gitu. Atau mungkin Kak Asep lupa, boleh. Baik, mohon maaf saya ulangi kembali. Nah, teman-teman ketika membuat teks moderator ya, ini kan saya berusaha moderator ya. Itu pertama tadi ya, salah pembuka dulu. Yang kedua itu isinya. Yang ketiga itu yang ketiga itu sesi tanya jawab ya. Yang keempat bisa kesimpulan, dan yang kelima penutup. Nah, seperti apa sih gitu ya? Ini boleh dicontohkan apa ya? Boleh ya. Nah, misalnya jadi moderator nih kita nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera kami ucapkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita mau kodimah dulu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mau kodimah. Kodimah itu apa ya, kata-kata pertama gitu. Kayak tadi, alhamdulillahirobbilalamin bihi nasta'in gitu. Teman-teman bisa menggunakan itu tuh enggak juga enggak apa-apa. Yang ketika selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat boleh langsung ke situ juga boleh ya. Jadi kita cari aman aja gitu. Kita nyaman di mana? Oh, saya mau pakai alhamdulillah boleh, pakai mukallima itu. Atau saya mau nggak bisa gitu. Udah pakai yang biasa aja boleh gitu ya. Jadi cari yang nyaman, kita seperti apa gitu ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, dan Bapak kepada seluruh Dewan Guru dan juga staf TU, dan juga para siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon. Pertama-tama, nah ini pembukaannya. Pertama-tama sampai ke sholawat serta salam. Itu pembukaannya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Ya. Terus satu, teman-teman harus menyertakan kegiatan apa hari ini. Di mana itu disertakannya? Di kata di kalimat pertama-tama. Jadi gini. Pertama-tama malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara workshop public speaking SMK Wahidin Kota Cirebon. Nah, kenapa disebutkan seperti itu? Barangkali ada yang baru masuk, mungkin ya. Ada kan orang tuh nggak tahu, meskipun udah ada pamflet jelas gitu. Dan iya berita acara apa ya gitu ya. Kalau tidak diingatkan oleh kita gitu ya, jadinya ya udah gitu ya sejalannya aja gitu. Jadi kita tuh sebagai pengingat bahwa ini adalah acaranya workshop public speaking gitu. Ketika sudah sholawat serta salam, gitu udah ya. Nanti hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah itu baru misalnya mau ada sambutan dulu atau mau ada kata-kata dulu gitu ya dari dari sekolah, dari pihak sekolah. Nah teman-teman yang teman-teman harus perhatikan, entah itu MC atau mungkin moderator, yang saya pelajari itu untuk sambutan itu dibatasi hanya tiga orang petinggi. Contoh, saya kepala sekolah, kegiatan workshop public speaking, kegiatan workshop public speaking gitu ya. Pertama misalnya ada kepala sekolah nih, ada kepala sekolah misalnya, terus ada Pak Wali misalnya gitu ya, terus ada Pak ini. Nah kita cari yang memang berpengaruh. Oh berarti pertama kepala sekolah nih yang penting gitu ya. Yang kedua, oh ya ada Pak Wali, oh ya kita Pak Wali. Misalnya ada ketua apa gitu ya, atau mungkin acara pelantikan. Kalau acara pelantikan kan suka kadang banyak nih sambutan ketua ini dulu, kita pilih dan pilih gitu. Cukup tiga sambutan yang akan disampaikan. Kenapa seperti itu? Itu untuk memberikan
Jadi waktunya teh nggak terlalu banyak dan hal seperti itu gitu. Dan maksudnya, Kak ini penting gitu. Kita cari yang lebih penting yang mana gitu. Tuan rumahnya siapa nih gitu. Oh di SMK gini, berarti tuan rumahnya ibu kepala sekolah gitu. Oh tuan rumahnya misalnya di Kota Cirebon, oh tuan rumahnya Pak Wali misalnya atau yang mewakilinya gitu. Jadi cukup 3 gitu ya, 3 pengisi gitu bahasanya Pak ya. Seperti itu sudah cukup. Dan tadi satu, kalau ketika ada teks, teman-teman jangan terpaku. Misalnya puji dan syukur malah kita panjat, jadi nggak lihat audiens gitu. Jadi sekali-kali puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul, jadi gitu. Kontak matanya terus ada, gitu ya. Jadi harus melihat audiens gitu. Apakah audiens itu perhatikan kita atau enggak gitu. Atau justru malah itu dibaca tiba-tiba pada kabur gitu ya. Karena kita fokus gitu baca. Puji dan syukur malah kita panjatkan, mana ini audiens kan gitu takutnya ya. Atau mungkin malah pada main handphone atau ngobrol gitu kan ya. Malah jadi gak khidmat acaranya gitu. Jadi biasakan ketika berbicara atau jadi moderator atau MC itu gitu. Jadi bisa lihat teks terus lihat audiens gitu ya. Atau syukur-syukur teman-teman sudah paham dengan teks yang kita buat. Jadi tidak terpaku dengan meskipun ada teks. Jadi nggak nggak lihat teks gitu. Hanya sebentar aja gitu, cuman pengingat oh iya. Baik, puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kita gitu. Jadi lebih banyak kontak matanya dengan audiens gitu ya. Jangan ke bawah ya. Karena audiensnya di sana, bukan di bawah. Itu yang kedua ya. Saya yang pertama tadi. Oke, yang ketiga ini ketika kita jadi MC atau moderator, teman-teman bisa perkenalkan diri teman-teman itu di akhir. Misalnya kalau MC atau moderator, contoh kalau moderator biasanya di awal bisa. Baik ibu bapak, perkenalkan nama saya Didi Stania Tunisa. Di sini saya menjadi sebagai moderator kegiatan public speaking, workshop public speaking SMK Medan Kota Cirebon. Itu boleh. Kalau di MC itu di akhir gitu. Saya selaku pembawa acara saya selaku pembawa acara, saya Didi Stania Tunisa gitu ya. Jadi di akhir, di setelah penutup gitu. Atau misalnya berdua, kami selaku pembawa acara pamit undur diri, saya Asep dan rekan saya Didis. Nah itu. Terima kasih atas perhatiannya, baru salam gitu ya. Kalau moderator itu di depan perkenalannya. Kalau untuk MC itu di belakang atau di penutup ya. Gitu. Terus jangan karena gugup teman-teman jadi salah ucap. Harusnya teman-teman lagi moderatorin kok saya sebagai MC gitu. Jadi teman-teman harus tahu kita itu sebagai apa di sini gitu. Kalau sebagai moderator, saya sebagai moderator gitu. Ya. Jadi harus paham nih kita sebagai apa di acara ini gitu. Terus satu lagi teman-teman itu nervousnya jangan terlalu terlihat. Kayak kata tadi Kak Asep, terlalu banyak diam. Kalau misalkan diam, Kak Asep bisa mengulangi kata yang sebelumnya. Misalnya mohon maaf Bapak, gitu. Mohon maaf, diulang kembali. Jadi gitu. Jadi kita kayak lebih ke memikirkan kita teh abis itu mau ngapain, abis ini mau ngapain gitu. Kalau MC atau moderator itu harus punya pikiran seperti itu. Ketika abis pertama-tama kata yang selanjutnya apa ya? Oh, selawat serta salam. Oh, setelah selawat serta salam itu apa ya? Oh, marilah kita buka acara ini. Oh, setelah ini apa ya? Oh, ini. Jadi di otaknya sudah terkumpul gitu kata-katanya. Makanya apa? Kita harus seperti apa? Yaitu kita harus belajar dan berlatih. Dan tentunya disertai dengan pengalaman. Ya, gak apa-apa, itu udah bagus banget sih. Luar biasa waktu Kak Asep dan Kak Reva. Oke, gitu ya koreksinya. Selebihnya luar biasa banget. Dengan waktu yang 12 menit udah bisa bikin teks moderator yang singkat, padat, dan jelas. Tepuk tangan dulu dong. Ibu udah lagi yang teman-teman? Sudah, Pak. Ya baik, lanjut ya. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita Kak Didis, tadi koreksian untuk peserta yang telah menyampaikan hasil karyanya. Oke baik, lanjut ke acara penutup ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama untuk kegiatan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali ada salah kata. Sedikit saya simpulkan ya dari pemateri kita hari ini. Public speaking itu merupakan ilmu atau informasi yang sangat bermanfaat khususnya bagi siswa-siswi SMK Wahidin. Jadi dengan menguasai public speaking, kalian dapat menjadi siswa yang lebih berani, gitu ya, lebih bisa membuka kegiatan seperti menjadi moderator atau MC kegiatan. Dan ilmu public speaking juga bisa menjadi modal kalian untuk nanti kelas 11 sebagai pelengkap di PKL ataupun nanti setelah lulus dan melanjutkan kerja ataupun kuliah. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.